Bahan untuk membuat klepon viral yaitu 250 gram tepung ketan, 50 gram tepung beras, secukupnya air matang. Nah, ini nggak akan disemuain ya, jadi nanti saya lihat sekalisnya adonannya dulu. Kemudian saya menyiapkan pewarna makanan rasa pandan warna hijau. Kalau Mimis mau ganti pewarna alami daun pandan atau daun suji boleh. Nah, ini gula merah yang sudah dipotong atau disisir, dan ini kelapa parut. Langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya ya. Nah, proses pertama kita campur tepung ketan dan tepung berasnya ke dalam satu wadah, bisa baskom atau wadah lain, diaduk-aduk pakai sendok. Nah, ini dikasih air sedikit demi sedikit ya Mimis, jangan terlalu banyak dulu, ini takutnya terlalu encer. Nanti kita harus nambahin tepung, jadi nggak oke takarannya ya. Nah, ini kita masukkan lagi. Nah, ini kan udah mulai agak kayak bergumpal-gumpal tuh. Ya. Kita bisa mulai pakai sarung tangan plastik. Kalau punya di rumah sarung tangan karet juga boleh. Mau pakai tangan langsung juga bisa. Yang penting nanti cuci tangan sebelum mulai mengaduk adonannya ya Mimis. Nah, ini setelah mulai kalis ya, jadi udah nggak ada tepung-tepung nempel di baskom gitu ya, udah mulai nyatu. Nah, ini kita beri pewarna makanan yang udah disiapkan. Jangan banyak-banyak, cukup 2 tetes aja. Kalau saya pakainya 2 tetes ya. Karena ini pewarna makanan ini meskipun pakainya sedikit, tapi hasilnya bakalan lebih pekat gitu ya. Nah, ini diaduk-aduk biar warnanya tercampur ya ke dalam adonannya. Kalau Mimi suka warna yang lebih pekat, nah ini bisa ditambahkan, tapi jangan banyak-banyak, mungkin hanya sekira 1 tetes aja ya. Nah, ini adonan yang sudah siap kita cetak ya Mimis. Oke, kita cetak, kita buka sarung tangannya. Tangan harus dalam kondisi bersih ya. Oke, sebelum mencetak kita siapkan wadah untuk nanti klepon yang sudah jadi. Ini saya ambil klepon kira-kira seukuran apa ya, bola bekel yang kecil lah ya. Nah, ini terus saya pipihkan, kemudian saya isi gulanya, gula merah atau gula jawa, terus saya tutup. Mimis, kunci klepon yang sempurna itu tidak ada lubang sedikit pun. Nah, ini kita taruh. Oke, sambil nunggu nyetak klepon, saya mau sambil kukus kelapa parut ya. Ini saya kasih garam sedikit. Tadi saya sudah panaskan kukusan, tapi saya matikan dulu karena keburu mendidih. Ya oke, jadi masih panas. Ini saya masukkan lagi dan saya nyalakan kembali apinya. Ini ada gia ya. Nah, oke, saya lanjut untuk cetak ya. Saya ambil lagi sekira bola bekel yang kecil, saya pipihkan, saya masukkan gula jawa atau gula merahnya ini. Oke, ingat tidak boleh ada lubang sedikit pun ya, karena nanti kalau ada lubang bakalan keluar gula merahnya pas direbus dan itu bisa jadi gepeng kleponnya, nggak bulat. Ini kita ulangi prosesnya sampai selesai adonannya ya. Nah, Mimis, saya lupa, jadi ini kan tadi udah banyak, wadahnya udah nggak cukup, jadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ingat ya, jadi wadah untuk klepon yang sudah jadi itu harus dialasi dengan minyak sayur biar nggak nempel adonan kleponnya di wadah tersebut. Kalau Mimis pakai piring ya, piringnya dikasih minyak sayur atasnya biar nanti mudah pas ngangkat buat dikukusnya atau direbusnya ya gitu. Jadi tadi saya lupa ya kasih tahu bahwa sebaiknya sih nyiapin wadah yang agak besar. Kalau misalnya Mimis punya nampan tampah boleh, di atasnya dikasih daun pisang lebih oke, terus dikasih olesan minyak sayur ya, jadi tuh nanti nggak akan nempel pas diangkat. Nah, ini tadi Mimis lupa, jadi pas Mimi ngangkat itu ada yang bocor kayak gitu, dan ini kayaknya
nggak bakal dikukus, nggak bakal direbus ya, nggak bakal dimasak yang bocor ya. Oke, ini sedikit lagi mau habis ya adonannya ya. Oke, ini kelapa yang tadi kita kukus untuk nanti taburan sudah matang, kita bisa angkat ya Mimis. Oke Mimis, ini Mimi mau rebus kleponnya. Tadi Mimi sudah didihkan air dan beri minyak sayur sedikit ke dalam airnya. Fungsinya biar kleponnya nanti nggak saling menempel pas direbus. Nah, ini kita rebus semua, kita tunggu sekira 15-20 menitan ya. Nah, ciri-ciri keleponnya sudah matang itu keleponnya nanti mengapung di atas air rebusan ya. Jadi udah nggak tenggelam kayak gini. Nah, Mimis, ini keleponnya sudah mulai mengapung atau mengambang ya. Jadi udah nggak tenggelam di bawah atau di dasar panci. Ini ciri-ciri keleponnya sudah hampir matang atau sudah matang. Nah, kita bisa siapkan saringan untuk mengangkat kelepon ini. Lalu kita masukkan saringan ya untuk kemudian ditiriskan. Oke Mimis, ini klepon yang sudah matang kita guling-gulingkan di atas parutan kelapa. Jadi nanti rasa keleponnya kan dalamnya udah manis, terus nanti ada rasa gurih dan sedikit asin banget dari taburan kelapanya ya. Jadi bakalan enak banget. Ini cocok banget buat dijadiin cemilan keluarga ya. Jadi cemilan keluarga nanti sore-sore gitu makan bareng-bareng. Nah, ini enak banget. Pokoknya ini resepnya juga gampang banget untuk dicoba. Oke Mimis, ini dia kelepon yang lagi viral, kelepon Islami. Selamat mencoba di rumah. Kalau Mimis suka resepnya, silahkan bagikan di sosial media kalian, di like juga. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe.